Berita baiknya adalah harga-harga masih tinggi, jadi kita masih dapat surplus ya, terutama walaupun ada perlambatan menurun sedikit gitu, batu bara dan yang lain ya, ada minyak, kelapa sawit, minyak nabati gitu ya, nikel gitu ya. Tapi yang penting di sini masih cukup tinggi sehingga kita bisa dapat surplus. Nah, yang kita khawatirkan windfall ini lama-lama akan tergerus ya. Jadi ini, kalau kita lihat trennya sudah mulai melambat ya, pertumbuhan harganya. Yang penting volumenya kita harus jaga ya. Jadi untuk surplus itu, bagaimana kita bisa, menambah volume ekspor ya, selain dari memang harganya kebetulan, kita mendapat windfall kemarin ya, windfall profit. Mhm, oke. Dengan melihat juga bahwa data neraca perdagangan kita yang selama ini terjadi surplus juga hampir berturut-turut, tapi bulan sebelum Agustus ini kan memang mengalami, kalau kita lihat juga masih surplus begitu. Anda melihat tentunya dengan kekuatan dari nilai ekspor kita yang masih mengalami peningkatan, utamanya kita mendapatkan windfall dari harga komoditas batu bara, seperti apa seharusnya pemerintah menyikapi dengan hal ini tentunya? Bagaimana ini bisa juga menjadi sebuah momentum agar pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap terjaga walaupun di tengah ancaman inflasi yang meningkat? Ya, sebetulnya pada saat harga tinggi, kita harusnya bisa menabung cukup baik gitu ya. Jadi, jangan sampai kita, memboroskan uang yang didapat dari windfall, karena windfall ini belum tentu akan sama tingginya harga tahun depan, ya, kita berharap harga cukup tinggi sehingga terus-menerus surplus. Tapi kalau sudah lihat tren tadi, itu sudah mulai menurun ya, komoditas batu bara harganya menurun, minyak, nabati juga begitu ya, nikel, pertambangan sudah mulai menurun. Jadi komoditas ini sudah mulai turun ya trennya, bukan lagi naik gitu. Dan ini kita harus berjaga-jaga untuk melihat tahun depan, karena kan sekarang kita punya saving katakan ya dari, ekspor yang tinggi gitu. Nah, kalau tidak nanti yang terjadi adalah shock di tahun depan ya, karena saving ini kita pakai biasanya untuk mengimpor barang dan jasa yang kita perlukan dan juga dari sisi pajak nantinya ini membantu APBN kita. Jadi kita lihat penerimaan pajak kita juga tinggi ya karena adanya windfall. Nah, yang kita khawatirkan, jangan sampai, windfall yang tinggi ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Jadi kita ingin momentum pertumbuhan ekonomi terjaga dengan mengalokasikan uang hasil windfall ini kepada sumber-sumber kegiatan ekonomi yang produktif. Mhm, Ya, jadi itu yang harus kita jaga. mhm. Karena kalau tidak pada tahun depan harga turun, kita akan kehilangan momentum untuk membangun ya, itu yang kuncinya. Mhm, oke. Nah, kalau kita lihat dengan surplusnya 5,76 miliar US dollar di bulan Agustus 2022 ini, ya dengan surplusnya ini harus betul-betul kita alokasikan begitu ya Bu, dengan kenaikan harga komoditas utama batu bara yang kita mengalami surplus ekspornya ini kepada belanja-belanja produktif dan utamanya juga belanja yang bisa membantu, tetap mempertahankan, konsumsi domestik atau konsumsi masyarakat. Anda melihat dengan mengalihkan begitu subsidi-subsidi yang selama ini juga diberikan oleh pemerintah kepada subsidi bantuan sosial, seberapa kuat ini tetap bisa menanggung begitu ya Bu, atau, menahan, kuatnya tekanan angka inflasi di dalam negeri kita? Harga BBM itu masih tinggi ya, Mhm, walaupun sudah agak turun sedikit kita lihat. Jadi tetap kita punya subsidi yang besar di BBM. Nah, sebetulnya secara bertahap diharapkan memang, subsidi ini bisa dialihkan ke orang, bukan ke barang ya. Jadi subsidi ke BBM itu kan, salah sasaran karena orang yang menikmati bukan orang yang seharusnya, menikmati karena menengah kaya gitu ya, menengah atas. Nah, yang kita inginkan memang subsidinya direct kepada the poor ya dan near poor. Jadi subsidi yang langsung dinikmati rakyat miskin dan mendekati kemiskinan ya sekitar itu. Nah, mhm. ini yang belum dilakukan pemerintah selama ini kita lihat kita cuma mengharapkan windfall kebetulan harganya naik kita dapat komoditas harganya tinggi. Lalu kemarin harga minyak rendah kita menikmati juga surplusnya di situ ya. Tapi begitu harga minyak tinggi kita defisit ya dari subsidinya kita naik gitu ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan karena sebetulnya ketahanan dalam negerinya yang belum ada. Jadi harusnya uang yang ada dari windfall ini ditanamkan kepada, katakanlah kalau minyak itu kilang gitu ya, segera dibangun. Kalau industri nikel atau industri, tambang lainnya itu smelter gitu ya, seperti tembaga, emas dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya yang akan menjaga fondasi di masa depan. Mhm, Nah, tampak ini belum selesai ya, PR yang ini belum selesai. Jadi kilang belum jelas, smelter juga belum jelas sekali ya sudah berproduksi seberapa,
value added yang diharapkan ya belum bertambah dengan cepat gitu Mhm. ya. Sementara subsidi kita naik turun. Kebetulan hari ini naik harga minyak, jadi naik subsidinya. Mhm. Kebetulan tahun lalu pas Covid rendah harga minyak, maka kita surplus gitu. Jadi ini yang mengkhawatirkan karena berarti pemerintah belum mengalokasikan kepada subsidi yang tepat sasaran tadi ya. Mhm. Dan ini bertahap harus diingatkan kepada DPR dan pemerintah untuk segera ya membuat balancing ya dari portofolio yang ada di fiscal policy ini, yang subsidi dan pajak ini. Mhm. Karena pajaknya juga nggak akan terus-menerus naik kan, kalau harganya turun ya nanti penerimaan pajak juga akan turun. Ya, jadi kita nggak punya windfall lagi. Benar. Seharusnya kan infrastruktur yang dibangun yang untuk produktif meningkatkan kapasitas BBM, kapasitas value added nikel, value added minyak kelapa sawit dan sebagainya begitu. Jadi itu yang belum terlihat secara serius ya, hasilnya belum selesai lah gitu. Jadi PR-nya masih ada. Mhm. Ya kilang misalnya, itu Mhm. belum selesai, Oke, dan Bu sebagainya. Nina